Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu higien perusahaan dan kesehatan kerja pertambangan. Baiklah, mungkin akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aprilia Yunus, NIM J1A118225. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai slide pertama, yaitu pandangan umum. Terdapat dua hal utama mengenai higien perusahaan dan kesehatan kerja atau hiperkes pertambangan. Yang pertama, penambangan biji tambang dan pengolahan hasilnya potensial dapat berakibat pencemaran lingkungan, baik lingkungan kerja maupun lingkungan umum, dengan berbagai dampaknya. Yang kedua, pertambangan ditandai kekhususan oleh beroperasi dan cara kerjanya, seperti pekerjaan di dalam lubang di bawah tanah, kegiatan operasi pada daerah ketinggian sangat jauh dari permukaan laut, dan lain-lainnya. Hal ini menyebabkan berbagai perhatian harus dicurahkan baik dalam keselamatan, kesehatan, higien, dan ergonomi. Pencemaran lingkungan akibat kerja pertambangan mungkin dikarenakan faktor kimiawi, faktor fisik, atau faktor biologis. Pencemaran terjadi relatif lebih banyak pada lingkungan kerja daripada terhadap lingkungan masyarakat umum, kecuali jika lokasi operasinya berdekatan dengan daerah pemukiman, seperti sering ditemukan pada pertambangan rakyat. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hairul Umar, NIM J1A18302. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Problematika higien perusahaan dan kesehatan kerja sektor pertambangan tergantung dari faktor-faktor sebagai berikut. Di sini ada dua faktor. Yang pertama, lokasi tambang mempunyai pengaruh timbal balik dengan lingkungannya. Lokasi berarti keadaan tanah, air, dan udara setempat. Jarak suatu tambang yang jauh dari masyarakat umumnya adalah menguntungkan ditinjau dari sudut pengaruhnya pencemaran lingkungan kepada masyarakat umum. Tambang yang berada di daerah industri secara bersama-sama dengan industri yang berbeda di daerah tersebut menjadi penyebab pencemaran berat bagi daerah yang bersangkutan. Contohnya, pencemaran lingkungan oleh faktor fisik suhu, udara, panas tergantung kepada keadaan suhu, kelembaban, dan aliran udara setempat. Yang kedua, jenis-jenis tambang sangat menentukan jenis dan derajat bahaya-bahaya akibat pertambangan besi, emas, dan lain-lain sangat berbeda. Susunan kimiawi biji tambang berlainan dan masing-masing mempunyai pengaruh yang tentunya tidak sama. Contohnya ada dua. Yang pertama, penyakit akibat debu tambang batu bara adalah atrokosis. Penimbunan debu batu bara dalam paru akibat debu timah adalah stenosis. Kelainan paru oleh rima SN. Yang kedua, pencemaran lingkungan oleh faktor fisik suhu udara panas tergantung kepada keadaan suhu, kelembaban, dan aliran udara setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulis Ismail, NIM J1A118281. Sini saya akan melanjutkan pemateri dari teman saya, yaitu slide 4. Problematika higien perusahaan dan kesehatan kerja sektor pertambangan tergantung dari faktor-faktor sebagai berikut. Prosedur kerja menentukan sampai di mana gangguan produktivitas dan keselamatan yang akan terjadi dalam pekerja, pembangunan, atau pengolahan hasilnya. Contohnya, tambang permukaan kurang gangguannya daripada tambang dalam. Semakin dalam menjadi besar risiko bahayanya. Kemampuan finansial perusahaan tambang menentukan sejauh mana upaya pencegahan terhadap gangguan kesehatan dan finansial kerja dapat dilaksanakan. Kemampuan ini adalah pencerminan dari produktivitas pengolahan suatu usaha pertambangan yang tergantung pula kepada besarnya modal yang ditanam, keberhasilan pemasaran hasil tambang, dan faktor lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Abdul Sahidi dengan NIM J1A117003. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya mengenai problematika higien perusahaan dan kesehatan kerja pertambangan tergantung dari faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, pengertian. Kepemimpinan dan komitmen pengusaha besar sekali pengaruhnya kepada tingkat penyelenggaraan higien perusahaan dan kesehatan kerja, jadi juga kepada penyelesaian problematika pertambangan yang dihadapi. Yang kedua, peraturan perundang-undangan mewajibkan dilaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja di sektor pertambangan yang pelaksanaannya dilakukan oleh inspeksi tambang. Dalam kesehatan dan keselamatan kerja tercakup norma higien, kesehatan dan keselamatan kerja sektoral. Di antara perundang-undangan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Peraturan dan Pengawasan Keselamatan di Bidang Pertambangan dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 556/M/1995 Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Pertambangan Umum yang merupakan penyempurnaan Mijin Politie Reglemen Nomor 341 Tahun 1930. Sekian. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Marsita Febrianti Amar dengan NIM J1A118280. Gangguan kesehatan dan produktivitas oleh penyakit umum. Seperti pada umumnya, pekerja tambang pun menderita penyakit yang biasa dialami oleh masyarakat. Dalam hal ini pun penyakit umum yang bukan penyakit akibat kerja jauh lebih tinggi prevalensinya dibandingkan dengan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, dan lingkungan kerja adalah penyebabnya. Namun demikian, ada kekhususannya, yaitu sebagai akibat lokasi geografis pertambangan yang jauh dari kota besar, melainkan terpencil di dalam hutan, gunung, lembah, atau daerah lainnya yang bisa dikatakan tidak didiami oleh penduduk sebagaimana biasanya. Kemudian dari itu, untuk mereka mutlak perlu adanya pelayanan kesehatan yang menjamin pengobatan dan perawatan yang melindungi pekerja dan keluarganya kalau jatuh sakit. Nah, sehingga penyelenggaraan program menjamin pengobatan dan perawatan ini sangat penting pada saat terjadinya sakit mendadak ataupun ada pekerja yang dalam keadaan gawat darurat. Nah, kemudian dengan adanya program menjamin pengobatan dan perawatan pekerja juga bisa menimbulkan rasa aman dan tidak kekhawatiran pekerja pada saat bekerja, sehingga produktivitas pekerja itu baik. Baik, saya lanjut di kecelakaan dalam tambang. Pertambangan itu penuh dengan resiko kecelakaan, baik itu terjatuh atau tertimpa benda jatuh yang termasuk atap tambang atau dinding yang rontok, bahkan tidak mustahil tubuh terbentur maupun terjadinya peledakan. Terjatuh terjadi oleh karena bagian terbesar dari pekerjaan tambang dan di lingkungan setelah naik atau turun lubang melalui sistem tangga alami atau buatan. Kualitas sistem tangga demikian sangat menentukan frekuensi dan tingkat keparahan kecelakaan. Rubuh atau runtuh atap dinding lubang tambang biasanya sebagai akibat sistem penyokong dinding atau atap yang kurang baik, struktur atau konstruksinya, atau oleh karena tambang telah berumur tua. Ledakan biasanya akibat meledaknya gas metan atau debu arang, batu halus, atau bahan lain yang dapat meledak. Ledakan mungkin pula dikarenakan oleh bahan peledak yang merupakan bagian penting dari operasi pekerjaan tambang tersebut. Nah, karena bekerja di tambang itu penuh dengan risiko kecelakaan kerja, maka dari itu perlunya upaya pencegahan kecelakaan kerja itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian bagi pekerja yang bekerja di bawah tanah,
penerangan yang memadai dan lampu keselamatan itu menjadi syarat utama untuk upaya pencegahan kecelakaan kerja di tempat kerja. Nah, kemudian juga karena bekerja di pertambangan ini penuh dengan resiko, maka pada saat pekerja atau tenaga kerja mau bekerja perlu mengetahui apakah pekerja ini dalam keadaan sehat atau tidak. Maka dari itu perlunya melakukan pengecekan kesehatan pekerja sebelum bekerja. Nah, pengecekan kesehatan ini bertujuan untuk melindungi keselamatan atau kesehatan para pekerja yang memungkinkan tenaga kerja senantiasa dalam keadaan sehat dan produktif dalam bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulsi Ismail, NIM J1A118281. Di sini saya akan melanjutkan pemateri dari teman saya, yaitu slide 8 tentang pemeliharaan higien dan penyakit lingkungan. Lingkungan kerja pertambangan, terutama tempat kerja, dapat dipelihara kebersihan dan kesehatan dengan penerangan yang baik, ventilasi yang memadai, dan upaya higien dan sanitasi lainnya. Di samping itu, dapat diselenggarakan upaya lainnya yang dapat mengurangi risiko gangguan kesehatan, penyakit, dan kecelakaan, seperti pengoboran basah yang menurunkan kuantitas debu bebas masuk ke dalam udara, pelaksanaan cara memasuki tambang sesudah cukup waktu keberselang setelah diledakan, dan prosedur kerja lainnya yang memperkecil resiko bahaya debu terhadap paru. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asarianto dengan NIM J1A118294. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang penyakit akibat kerja pertambangan. Penyakit akibat kerja pertambangan adalah penyakit cacing Ankylostomiosis, penyakit cacing tambang. Keracunan oleh gas atau uap beracun atau zat atau bahan kimia dari biji atau hasil pengolahan yang berada di tempat penambangan dilakukan. Dan penyakit akibat kerja oleh debu tambang. Selain itu, kecelakaan tambang menyebabkan kesehatan pekerja terganggu atau menjadi sakit, bahkan mungkin pula menderita kecacatan. Namun, begitu gangguan kesehatan atau penyakit yang diakibatkan oleh kecelakaan tidak termasuk ke dalam kategori penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja pertambangan adalah kelompok penyakit akibat kerja paling tua dalam sejarah kemanusiaan. Yang berikutnya itu upaya pengembangan. Yang pertama, upaya untuk menerapkan higien perusahaan dan kesehatan kerja pada sektor pertambangan telah berlangsung demikian lama. Dikeluarkannya Mijin Pollution Recruitment pada tahun 1930 adalah bukti kuat bahwa sejak awal higien dan kesehatan tambang mendapatkan cukup perhatian oleh karena risiko bahaya yang dihadapi dan pentingnya upaya perlindungan tenaga kerja agar sehat dan mampu melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua itu lokakarya pemeliharaan kesehatan. Dalam lingkungan kerja pertambangan telah diselenggarakan pada tanggal 28 sampai dengan 31 Maret 1973. Tujuan lokakarya antara lain adalah menginventarisasi jenis pencemaran dan lingkungan usaha pertambangan dan cara-cara penanggulangan serta tanggung jawab dalam hubungan dengan masalah pemeliharaan kesehatan di lingkungan kerja. Yang berikutnya itu pokok-pokok dan dasar pikiran serta pandangan tentang upaya dalam rangka meningkatkan kesehatan lingkungan kerja pertambangan. Yang berikutnya lagi, program umum pemeliharaan kesehatan lingkungan kerja pertambangan, perundang-undangan dan standarisasi perhubungan dengan kesehatan lingkungan kerja pertambangan. Yang terakhir, pengorganisasian upaya untuk mengeluarkan pencemaran oleh kegiatan pertambangan dan upaya pembinaan kesehatan lingkungan kerja pertambangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.